Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat ini setelah baju besi Xion mengembun, kemudian berubah menjadi api dan terus berubah menjadi gelang di telapak tangan Xion. Untuk sementara, saya akan menyerahkan baju besi ini kepada Anda untuk diteliti. Sambil berbicara, Xion menyerahkan baju besinya kepada Ding Yue. Tuan muda Xiao, apakah Anda yakin akan meninggalkan baju besi ini? Karena itu pasti sangat berguna dalam pertempuran, kata Ding Yue dengan serius. Bagaimanapun, baju besi ini sangat berharga, tetapi Xion bersedia meninggalkannya untuk dipelajarinya. Saya sangat percaya pada Anda. Lagi pula untuk saat ini saya tidak membutuhkannya, dan saya akan datang mengambilnya saat saya membutuhkannya. Xiaoyan bersikeras untuk menyerahkan baju besi itu kepada Ding Yue, sehingga Ding Yue menatap Xiaoyan dengan mata tegas, dan akhirnya menerima baju besi itu. Ding Yue awalnya ingin melanjutkan saat Xiaoyan berkunjung, tapi Xiaoyan melambaikan tangannya dan berencana untuk tidak mengganggu Ding Yue lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Ding Yue, Xiaoyan terus mengembara di alam dewa kuno. Terakhir kali, Xiaoyan juga meninggalkan sumber daya dari lautan spiritual dari pagoda Shinchan Suling. Sehingga sekarang alam dewa kuno telah menjadi tanah gua dan surga yang diberkati. Karena Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan kekayaan energi langit dan bumi di sekelilingnya. Jadi kecepatan kultivasi di sini meningkat 2 kali lipat. Sekarang, Akademi Dewa Kuno juga telah didirikan untuk melatih generasi baru menjadi orang-orang kuat. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang jenius akan bermunculan. Tentu saja premisnya adalah bahwa alam Dewa Kuno dapat mempertahankan siklus yang baik. Namun karena Ratu bertanggung jawab atas hal ini, jadi Xiaoyan tidak perlu terlalu khawatir. Saat Xiaoyan berkeliaran, Ye Beijing muncul entah dari mana. Hei, Anda mau pergi kemana? Mendengar itu, Xiaoyan mengabaikan Ye Beijing karena dia berpakaian sangat aneh dengan kain kasa yang tipis sehingga menjadi fokus banyak mata di sekitarnya. Dan itu mungkin gaun pendek yang dibeli di alam dewa kuno. Saat dia berjalan-jalan sehingga memperlihatkan kaki putih panjangnya dengan sepanjang batu giok. Dan lonceng emas kecil yang tergantung di tali merah di sekitar pergelangan tangannya terlihat seperti gadis yang lucu. Bahkan senyuman yang terlihat di wajahnya memancarkan rasa kemurnian dan keaktifan yang jelas-jelas hanya dimiliki oleh seorang gadis. Saat ini, Xiaoyan memandang Ye Beijing yang selalu berubah di sekitarnya, seolah-olah dia sepertinya tidak memiliki gaya pasti. Selama Xiaoyan menyukai gaya apapun yang dia inginkan, Ye Beijing bisa menjadi wanita seperti apapun dia mau. Untungnya, Ye Beijing juga memiliki kesadaran akan batasan dan tahu cara mengukur sesuatu. Namun Xiaoyan tidak berbicara dan dia hanya berdiri diam tanpa mengganggunya. Seolah-olah Ye Beijing tidak merasa bosan dengannya. Saat Xiaoyan yang sedang berjalan di jalan tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat gadis berpenampilan lincah yang tidak lagi yakin berapa umurnya. Mata Ye Beijing melebar saat melihat tatapan Xiaoyan, memancarkan kemurnian dan pesona yang hanya dimiliki oleh seorang gadis. Ada apa? Ye Beijing tercengang oleh tatapan tiba-tiba Xiaoyan. Bahkan suaranya menjadi kekanak-kanakan dan dia dengan takut-takut bertanya. Bersikaplah normal, bagaimana kalau kita bicara? Sambil berbicara, Xiaoyan mampir ke sebuah restoran. Bagaimanapun Xiaoyan masih punya banyak pertanyaan untuk Ye Beijing, tapi dia tidak punya jawaban. Oke. Ye Beijing sama bersemangatnya dengan burung di malam hari, bertepuk tangan dengan secara acak. Dengan tangan di belakang punggung, tubuhnya sedikit condong ke depan. Matanya yang indah melengkung ke bulan sabit. Saat melihat Xiaoyan, senyumnya indah dan cerah muncul di wajahnya yang imut. Jika Xiaoyan tidak bertekad dalam hatinya dan memiliki pemahaman yang relatif lengkap tentang Ye Beijing, tidak peduli Ye Beijing merubah penampilan cantiknya di depannya, Xiaoyan tidak akan pernah tergoda olehnya. Bagaimanapun tujuan utama Ye Beijing adalah mendapatkan tubuhnya sendiri, jadi Xiaoyan tidak bisa gegabah tentang hal itu.
Setelah memasuki restoran, Xiaoyan memilih tempat duduk dekat jendela di lantai 2. Sebenarnya ada yang banyak orang yang datang dan pergi untuk minum dan makan. Secara logika, tidak ada seorang pun di alam dewa kuno yang merupakan manusia fana. Jadi kebanyakan mereka tidak perlu makan. Namun keberadaan restoran memiliki alasannya tersendiri di masa yang akan datang. Para dewa bukanlah monster, melainkan memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Sehingga makan dan minum sekarang bukanlah kebutuhan fisik, melainkan kebutuhan spiritual. Saat ini, Ye Beijing sangat bijaksana dan siap membantu Xiaoyan menuangkan anggur. Tapi kali ini Xiaoyan mengambil botol anggur dan menuangkannya untuk Ye Beijing terlebih dahulu. Kemudian Xiaoyan perlahan membentuk penghalang di ruang tempat mereka berada, sehingga tidak ada yang bisa mendengar percakapan di antara mereka. Sehingga rasanya seperti dalam ruang pribadi yang membuat sebuah emosi melintas di mata Ye Beijing. Sepertinya dia sangat senang setelah diundang oleh Xiaoyan. Sekarang mari kita membicarakan tentang Chang Meishi terlebih dahulu. Sepertinya Anda tidak terlalu peduli dengan mereka, tapi saya ingin tahu lebih banyak tentang mereka. Jadi bisakah Anda memberi saya gambaran tentang 3 mata pada topeng yang Anda lihat? Xiaoyan langsung bertanya. Oke, sepertinya Anda sebenarnya menguping pembicaraan saya dengan wanita itu. Ye Beijing tiba-tiba tampak marah namun berkata, Xiaoyan, saya tidak akan menyangkal masalah Chang Meishi dengan topeng 3 mata. Setelah berbicara, Ye Beijing meminum anggurnya dalam satu tegukan. Siapa yang memberitahu Anda bahwa saya menyukai Anda? Jika Anda tidak, maka tidak ada pria lain. Saat Ye Beijing berbicara, dia memberi isyarat dengan tangannya untuk mengusap lehernya. Namun di balik penampilannya yang polos dan imut, aksi ini terkesan agak terlihat lucu. Faktanya, saya mengenal semua orang kecuali Chang Meishi yang menggunakan topeng bermata 3. Mendengar apa yang dikatakan Ye Beijing, Xiaoyan yang sedang menuangkan anggur saat ini memiliki tangan yang sangat mantap dan sepertinya tidak terkejut. Bahkan Ye Beijing melihat Xiaoyan yang tidak mengalami perubahan suasana hati. Jadi Ye Beijing mengangkat alisnya dan bertanya, bisakah Anda berbicara lebih banyak tentang Chang Meishi? Mendengar itu, Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat ekspresi Ye Beijing. Sepertinya Anda tidak tahu apa-apa tentang keberadaan Chang Meishi. Baiklah, kalau begitu saya akan memberitahu Anda apa yang saya ketahui. Mengenai Chang Meishi, saya belum pernah melihat mereka mengambil tindakan dan ini pertama kalinya saya melihat Chang Meishi mengambil tindakan terhadap Anda. Dalam pertempuran sebelumnya, mereka pandai bermain-main dengan sebab dan akibat, seperti tata letak dan tidak akan mengambil tindakan dalam keseluruhan proses. Setidaknya sejauh yang saya tahu, belum pernah ada situasi seperti ini. Tapi Anda pastinya merupakan pengecualian. Setelah selesai berbicara, Ye Beijing juga mengambil gelas anggurnya. Matanya penuh misteri dan dia merendahkan suaranya. Sepertinya Anda sering dipermainkan oleh Chang Meishi. Xiaoyan mau tidak mau bertanya. Apa yang terjadi ketika Chang Meishi mengambil tindakan? Jelas, Xiaoyan merasa bahwa topeng pusaran air yang ditinggalkan Chang Meishi dalam pertempuran sebelumnya bukanlah suatu kebetulan. Dan itu semua seharusnya sudah direncanakannya. Termasuk saat dia memasuki pertemuan dengan Chang Meishi di alam dewa kekacauan. Apakah hanya Chang Meishi dengan topeng pusaran air lebih memilih menghilang dan mempertaruhkan nyawanya demi Xiaoyan, sehingga dia bisa memasuki pertemuan Chang Meishi? Memikirkan hal ini, Xiaoyan tertegun. Tentu saja tidak. Ye Beijing berkata dengan bangga. Mendengar itu, Xiaoyan sedikit mengernyit, karena kali ini Ye Beijing sepertinya memandang Chang Meishi dengan serius. Apakah Anda punya cara untuk menghindari dipermainkan oleh Chang Meishi? Xiaoyan terus bertanya. Ini adalah rahasia saya, tapi siapa yang menyuruh Anda tidak menyukai saya? Mata indah Ye Beijing sedikit menyipit, berpura-pura menjadi misterius. Pada saat ini, Xiaoyan merutkan kening, merasa bahwa Ye Beijing tidak dapat menahan sesuatu yang baik. Jika Anda mengikuti cara yang saya sebutkan, Chang Meishi pasti tidak akan bisa memarmainkan Anda lagi. Karena jika Chang Meishi ingin bermain dengan Anda, dia akan membutuhkan media.
seperti barter atau yang lainnya. Dan yang harus Anda lakukan adalah Anda harus bisa mengabaikannya apapun yang terjadi. Kemudian, sesuatu akan terjadi begitu saja dan bukan masalah besar jika orang tersebut masih hidup. Karena apa yang disebut tipuannya tidak penting bagi Anda, maka itu tidak ada artinya. Kalau dipikir-pikir baik-baik, apa itu bermain? Apa tujuannya? Mempermainkan Anda dan membuat Anda marah. Selama Anda tidak marah dan mengabaikannya, masalah itu akan terselesaikan. Ye Beijing merentangkan tangannya dan berkata dengan percaya diri. Pada saat ini, Xiao Yan sepertinya merasa bahwa IQ Ye Beijing bahkan melampaui IQ Ratu. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah selalu menonton video Min Er sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.